Selamat pagi. Ini dari Pak M. Faisal ya. M. Faisal bicara masalah asma ya. Saya selalu berbicara tentang masalah degeneratif. Pak Faisal kalau bicara masalah asma itu kan ya disebutnya penyakit degeneratif, tapi itu udah kronis ya. Karena berhubungan dengan saluran napas, paru-paru. Kalau sudah mengarah ke asma itu berarti degeneratifnya udah kronis. Sehingga permasalahan yang terjadi bukan hanya masalahnya sel gagal meregenerasi, tetapi bisa disebut sebagai penyakit paru yang terindikasi penyakit degeneratif kronis ya. Nah, penyakit degeneratif kronis ini punya banyak faktor yang berhubungan dengan asma ini ya. Kalau bicara masalah degeneratif, rata-rata penyakit degeneratif itu diakibatkan karena pola makan, pola hidup, dan pola sehat. Rata-rata seperti itu. Contoh penyakit-penyakit degeneratif yang sering kali saya bahas yang berhubungan dengan Alzheimer, berhubungan dengan diabetes, berhubungan dengan kanker, berhubungan dengan tumor, jantung ya. Itu semua rata-rata kan termasuk gagal ginjal. Itu kan rata-rata semua karena mereka tidak memperhatikan atau mereka sembrono dengan apa yang mereka makan. Mulai dari ibunya hamil sampai dilahirkan, ketika dibesarkan sama orang tuanya, sampai 3, 4, 5 tahun kemudian. Nah rata-rata kan seperti itu. Nah kalau seandainya dia mengimbangi dengan cara cara mengelola pola makannya, maka dia akan menghindari banyak hal yang berhubungan dengan penyakit degeneratif. Apakah asma bisa termasuk diatasi? Mungkin bisa, mungkin juga tidak. Kenapa? Karena itu sudah masuk ke dalam degeneratif kronis yang mau tidak mau ada penanganan medis di sana yang berhubungan dengan paru-paru, penyempitan penyempitan ini ya, penyempitan saluran pernapasan ya, atau kerusakan saluran pernapasan dan banyak faktor lagi. Nah, apakah ada hubungannya dengan keturunan? Saya tidak tahu. Kalau itu bicara masalah asma. Tapi kalau seandainya dia bisa melatih dan kemudian dengan pola makan yang bagus, bisa juga disembuhkan, bisa juga dipulihkan. Karena dalam saya melihat sekian banyak teman-teman yang bermasalah dengan jantung dan mereka belum bypass ya. Kalau bypass saya enggak ikut campur karena mereka udah memilih di sana. Kalau mereka masih dalam kategori mereka pasang ring jantung, maka itu masih bisa diatasi dengan dia memberhentikan semua asupan yang merusak sel. Sehingga dia bisa memperbaiki fungsi itu dan bisa berhenti obat. Ya bisa berhenti obat. Termasuk saya kan berhenti obat. Karena saya udah pasang ring jantung saya. Jantung saya bocor 30%. Ketika saya di USG itu dokter bilang jantungnya darahnya membalik 30% dan bengkak. Nah, bengkaknya jantung itu kakinya jadi kayak kaki gajah. Kalau orang-orang zaman dulu bilang apa itu ya namanya ya, beri-beri begitu. Sehingga saya dikasih obat waktu itu namanya lasik atau apa ya, lasik. Sehingga satu hari itu bisa kencing sampai berapa puluh kali, itu 20 kali, 30 kali kencing itu. Bahkan ada DR yang menyarankan saya minumnya sehari 2 kali, pagi sama sore. Wah, kalau pagi sore minum ya berarti malam kamu tidak bakal tidur. Itu udah pasti itu ya, karena kencing terus, dikit-dikit kencing begitu. Kalau bicara masalah degeneratif Pak, ya, dan yang masalah asma ini masih berhubungan dengan degeneratif, kamu bisa memperbaiki fungsi selmu dengan cara apa? Dengan cara tidak sarapan dan tidak makan malam. Ingat ya, ini sesuatu pola yang membuat selmu itu sehat. Ini pola yang membuat selmu itu kuat. Ini pola yang membuat selmu itu pulih. Di mana selmu yang rusak
terdaur ulang dan kemudian sel yang sehat memakannya. Nah, itu caranya adalah tidak sarapan dan tidak makan malam. Kalau kamu mulai tidak makan malam, jam 7 makan malammu selesai, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 lambungmu kosong. Ya, lambungmu kosong. Minum wajib, apalagi minummu adalah racikan macin. Saya kasih yang terbaik, ya, jempol. Kalau minumnya racikan macin, bagus. Jadi sehingga lambungmu akan tetap sehat, wet di sana. Ya, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, lambungnya kosong, jam 10. Kamu berarti kan kamu tidak makan ini, kamu tidak makan jam 10, lanjut jam 11 tidak makan, jam 12 malam tidak makan, jam 1 pagi tidak makan, jam 2 pagi tidak makan. Benar tidak? Jam 2 pagi tidak makan, berarti kan udah 8 jam kamu tidak makan. 8 jam tidak makan, insulinmu turun. Insulinnya turun. Nah, ketika insulin turun, maka sel-sel itu kan cari makanan dia. Ya, jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi, jam 5 pagi, jam 6 pagi. Jam 6 pagi kamu bangun. Itu berapa itu? 12 jam. 12 jam itu lapar, selmu lapar. Nah, sel yang lapar, kamu bisa merasa lambungmu perih, perutmu perih, ya jangan dikasih makan. Makanya saya sarankan sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Kamu minum racikan macin. Diminumin racikan macin bangun tidur itu. Kalau malam tidur nyenyak kan tidak minum itu. Sampai pagi bangun tidur jam 7 pagi itu kamu minum racikan macin. Kalau bangunnya jam 4 pagi Pak, ya jam 4 pagi itu minum racikan macin. Kalau bangunnya jam 5 pagi, ya jam 5 pagi itu minum racikan macin. Jam 7 minum racikan macin. Jam 8 minum racikan macin. Sampai jam 12 atau jam 11 lah, ya. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Ini kan sudah 15 jam. Jam 11 ini 16 jam. 16 jam kamu tidak makan, itu selmu akan memakan daur ulang sel yang ada di tubuhmu. Nah, sel yang sehat akan memakan sel yang rusak. Sel yang rusak ini asam amino alami. Sel yang rusak itu asam amino, asam lemak yang ada di dalam tubuh yang dimakan sama sel sehatmu. Sehingga kamu tidak perlu mengasihani dirimu, aduh kalau tidak sarapan lapar. Nah, itulah kebodohan yang selama ini dicipta sama kartel-kartel di sekeliling kita. Nah, kartel itu adalah kartel gula, kartel kue, kartel jajanan, itu seperti itu. Sehingga kamu cenderung setiap hari bangun tidur, kamu hanya memikirkan ganjil perut supaya tidak lapar, ganjil perut supaya sehat. Tidak ada sehat ganjil perut, itu tidak ada. Gitu. Nah, kamu jam 11 boleh makan telur 1. Minum saya tidak batasi ya, minum wajib ya. Nah, kalau kamu sudah kena degeneratif seperti ini, entah itu asma, entah itu diabetes yang berhubungan dengan jantung, osteoporosis, Alzheimer, cuci darah, jantung, semua yang berhubungan dengan degeneratif, kamu harus nambah ada 6 suplemen sampai 8. 6 suplemen aja. Liposomal glutathione, probiotik, D3K2, MCT, propolis, royal jelly. Nah, 6 suplemen ini kamu bisa milih. Minum 2-2 boleh, minum 3-3 boleh, tergantung keuangan kamu seperti apa. Karena itu akan memulihkan dengan cepat masalah dalam tubuhmu. Gitu. Semua disarankan 6 suplemen ini yang terbaik saya pilihkan. Ya. Nah, kembali lagi di antara jam 1 sampai jam 7 malam, ini kamu punya waktu makan jam berapa? Lambungmu kan cuma segini, Bos. Nggak perlu makan banyak-banyak. Satu hari makan 1 kali itu udah top banget. Ya, jam 11 makan telur, jam 12 makan telur, jam 13 makan telur. Jadi jam 11 makan 1 telur atau 2 telur, jam 12 makan 1 telur atau 2 telur, jam 1 makan 1 telur atau 2 telur. Itu enggak masalah. Minum terus-terusan aja. 1 saset racikan macin kan bisa diseduh. Diseduh ulang sampai enggak ada warnanya, enggak apa-apa. Gitu, itu racikan macin. Kenapa ya? Karena dari empon-empon, itu jejamuan itu. Itu bagus, enggak ada masalah. Gitu. Dan bisa kalau kamu seduh terus asal menggunakan air mendidih, kan itu bisa menjadi infused water. Bisa diminum pakai es enggak, Pak? Boleh. Enggak ada masalah, tapi saya sarankan sih lebih baik dimasukkan ke dalam kulkas kalau mau minum dingin, jangan dicampur dengan es. Atau boleh dicampur dengan es untuk langsung diminum, enggak ada masalah. Nah, boleh dicoba seperti itu. Nah, siapa tahu ini adalah jalan keluar sehingga minim biaya dan kemudian sehatnya lebih maksimal sehingga tidak tergantung dengan OBAT seumur hidup. Gitu. Ya, ini yang berhubungan dengan degeneratif. Asma itu termasuk degeneratif, masalah paru-paru. Cuman
Saya tidak pernah menangani itu karena itu disebut sebagai kronis, degeneratif kronis, karena berhubungan dengan saluran